Dari kecil hingga dia masuk madrasah sanawiyah, Aiman selalu berprestasi dengan mendapatkan juara 1. Dan dia juga selalu menjaga salatnya di setiap waktu. Dan dia tidak tahu kecuali mengulang pelajarannya dan berbakti kepada orang tua. Dan jika dia selesai dari madrasah sanawiyah, maka orang tuanya akan membelikan mobil untuknya. Dan itu juga jika ia mendapatkan juara 1 lagi. Setelah selesai imtihan, lalu Aiman memulai hidupnya dengan internet. Hingga akhirnya, pagi, siang, dan malam dia habiskan dengan berdiam diri di depan komputer dan saling menghubungi temannya di Facebook. Hingga suatu ketika, akhirnya dia mengenal sekelompok dan bergabung dengan golongan anak-anak nakal. Hingga dia selalu telat dalam melaksanakan sholat, bahkan tidak sholat dan selalu membangkang kepada orang tuanya. Kesehatannya pun menurun karena ia selalu begadang malam, serta merokok dan mencoba berbagai jenis narkotika. Hingga teman-temannya berkata bahwa dia termasuk orang yang kuat. Dan itu semua terus dia lakukan dalam 1 bulan. Setelah hari-hari berlalu dan hasil ujian pun sudah keluar, dia berada dalam kelompok yang mendapatkan nilai 97. Lalu dia menunggu orang tuanya kembali untuk mewujudkan janji membelikan mobil untuknya. Dan di hari itu juga sang ayah tahu nilai anaknya. Ketika sang ayah kembali ke rumah, lalu Aiman pun menyambut sang ayah dengan satu kalimat. "Mana mobil yang kau janjikan padaku?" Lalu sang ayah tersenyum sambil memeluknya, kemudian ia mengeluarkan musyaf dari kantungnya sambil berkata pada anaknya, "Ambillah hadiahmu." Lalu Aiman menjawab dengan sangat marah, "Setelah aku lelah dengan semua perjuanganku, kau malah memberikanku mushaf." Lalu mushaf itu pun dilemparkan ke wajah ayahnya, dan sebelum meninggalkan rumah ia menghina ayahnya lalu berkata, "Aku tidak akan kembali lagi ke rumah ini." وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Lalu sang ayah pun meninggal karena syok. Di hari ketika Aiman keluar dari rumah. Dan setelah beberapa minggu, Aiman merasa menyesal atas perbuatannya. Lalu memutus hubungannya dengan teman-temannya yang tidak baik. Lalu kembali ke rumahnya. Dia lalu menemukan musyaf yang tergeletak di atas lantai. Dan musyafnya pun terbuka. Dia pun menyesal atas apa yang sudah dilakukannya pada waktu itu. Dia pun ingin membaca sebagian ayat Al-Quran. Dan ternyata di dalam musyaf tersebut ada kotak yang berisi kunci mobil, yang mana ayahnya sudah menjanjikan akan membelikan mobil untuknya. Setelah hari itu dia sakit karena syok dan menyesal dengan apa yang sudah ia lakukan. Dan karena kecerobohannya dalam memutuskan sesuatu kepada ayahnya. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Berkembangnya sejarah keadilan serta berkembangnya kitab-kitab. Karena cendekianya Syureh Al-Qadi. Salah satunya adalah Sayyidina Ali ibn Abi Thalib yang kehilangan perisai perangnya. Dan itu sangat mahal sekali. Lalu perisai itu ditemukan oleh seorang pemuda dari Ali Zimah yang akan dijual di pasar Kufah. Dan ketika Ali mengetahuinya, dia langsung berkata, "Ini adalah milikku. Perisai ini jatuh dari untaku pada malam hari dan jatuh di tempat seperti itu." Lalu Zimi berkata bahwa perisai itu adalah milikku dan sudah menjadi milikku apa yang ada di tanganku, wahai Amirul Mukminin. Kemudian Ali ibn Abi Thalib bersama dengannya memutuskan untuk menemui hakim muslim. Lalu mereka berdua pun datang ke Syureh Qadi, yang mana dia berkata kepada Sayyidina Ali, "Apa yang ingin kau katakan, wahai Amirul Mukminin?" Lalu dia berkata, "Aku temukan perisaiku bersama pemuda ini, dan dia tidak mencari pemiliknya, baik itu dijual maupun diberikan secara hibah." Lalu Syureh berkata pada pemuda Zimi itu,
Apa yang ingin kamu katakan, wahai pemuda? Lalu pemuda itu berkata, perisai ini adalah perisaiku dan ada di tanganku, dan aku pun tidak menuduh bahwa Amirul Mukminin itu berbohong. Lalu Syureh memalingkan pandangannya kepada Ali. Aku yakin bahwa kamu selalu benar dengan ucapanmu, tetapi kamu harus punya 2 saksi atas apa yang kamu anggap itu milikmu. Lalu Sayyidina Ali berkata, ya, saksiku adalah Kumbur dan anakku Hasan. Mereka berdua adalah saksiku. Tetapi Syureh berkata, bahwa penyaksian anak kepada ayahnya tidak boleh, wahai Amirul Mukminin. Sayyidina Ali pun berkata, ya subhanallah, pemuda dari ahli surga tidak dianggap penyaksiannya? Apakah kamu tidak pernah mendengar bahwa Hasan dan Husain adalah pemimpin ahli surga? Lalu Syureh berkata, ya wahai Amirul Mukminin, tetapi aku tetap berpegang teguh bahwa penyaksian seorang anak kepada ayahnya tidak boleh. Lalu Sayyidina Ali berkata kepada pemuda itu, ambillah perisai ini, karena aku tidak mempunyai saksi kecuali 2 orang tersebut. Lalu pemuda itu berkata, tetapi aku juga bersaksi bahwa perisai ini adalah milikmu, wahai Amirul Mukminin. Lalu dia menambahkan perkataannya, Amirul Mukminin mengadiliku di depan pengadilannya, dan pengadilannya mengadiliku bahwa dia bersaksi agama yang mengatur semua itu adalah benar. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Ketahuilah wahai Qadi, bahwa perisai itu adalah milik Amirul Mukminin. Dan pada waktu itu, aku mengikuti prajurit yang akan berperang Siffin. Lalu ada perisai yang jatuh dari untaku, yang mana warnanya adalah warna abu-abu. Lalu aku mengambilnya. Sayyidina Ali pun berkata, jika kamu beragama Islam, maka aku akan berikan perisai ini kepadamu. Dan aku juga berikan perisai ini dengan kuda perang ini juga. Dan tidak lama setelah kejadian tersebut, kemudian dia ikut berperang hingga akhirnya dia mati syahid perang melawan Khawarij di bawah bendera pimpinan Ali ibn Abi Thalib di Nahrawan, hingga akhirnya dia mati syahid. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون